wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu anna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim innahu Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan wahida bilal mubarak, inna akramakum indallahi atqakum. Ibadallah ittaqullah. Marilah kita sama-sama beribadah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Hidup dan kehidupan di dunia ini ternyata begitu singkat. Rasanya tahun 2021 baru kemarin. Yang tak terasa kita telah memasuki awal. Tahun 2022 merupakan adalah ajang jalan perhidupan kita. Mudah-mudahan 2021 sebagai sejarah dalam kehidupan kita yang penuh dengan pahit dan manisnya dalam perjuangan. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Banyak saudara-saudara kita 2 tahun hampir sudah diporak-porandakan oleh yang namanya COVID-19 sampai hari ini bertubi-tubi bergelimpangan seluruh dunia, bahkan Asia saja, Malaysia, Brunei, termasuk Singapura,
Sekarang lonjakannya luar biasa sampai 4.000-an, 5.000-an. Indonesia alhamdulillah masih sekitar 100-an. Tapi itu semua adalah ujian dari Allah. Semakin kita diuji, semakin sayang kepada kita. Karena dalam hadis qudsinya Allah pernah memberitakan kepada malaikat, ya malaikat fi'ada fil hayati dunya fi'adabin. Turunlah kalian ke dunia, turunkanlah bala. Untuk apa ya Allah? Supaya dia ingat kepadaku. Jangan sampai nanti kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempa musibah kiri kanan, bahkan pada diri kita nanti sakit baru ingat Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi kata Allah yang belum aku berikan kepada kalian? Lihatlah pada diri Anda sendiri. Kalau kita kaji tubuh kita ini terdiri dari 3 dimensi kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Apa di antaranya? Kepala kita ini disebut dengan alam syahada. Pada dada kita ini dengan tangan kita disebut dengan alam yaumil gaib. Pada pusara sampai kaki kita ini disebut dengan yaumil akhir. Lengkap sudah. Apa itu alam syahada, saudara yang mulia? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita makan dan minum, itu harus lewat keyakinan alamul gaib. Yakin yang kita lihat itu betul. Benar yang kita dengar itu sesuai dengan keyakinan kita dalam hati kita. Baru bisa diucapkan dengan kata-kata bila sudah diyakini dengan alimul gaib. Makanya itu rahasia bagi diri kita. Saudara yang mulia, untuk menentukan bahwa perjalanan ini mulus dengan tidaknya, ucapan bismillah diikrarkan, tapi kalau tidak yakin tidak ada gunanya. Contoh, saudara sudah niat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadanya bisalatul jum'ah lillahi ta'ala. Misalkan ya, itu niatnya kalau pergi Jumatan. Saya nawaitulillah salatul jum'ah karena Allah, bukan karena yang lain. Berarti sempurna sudah tuh. Tapi kita lupa. Saudara yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berbanyak kita baca tapi tidak ada faedahnya. Yang bagaimana? Dia tidak mengerti apa yang diucapkan. Dia tidak paham karena tidak ada diyakini dalam alam gaib kita. Padahal Allah sudah berikan. Semua yang ada kejadian ini gaib pada hakikatnya. Contoh, mati. Siapa yang tahu kapan kita mati? Tidak ada yang tahu. Andaikan Ustadz Asep ini tahu bahwa mati besok, nggak usah kerja, Pak. Udah aja di masjid aja. Dari pagi sampai pagi tinggal tunggu malaikat Ijrail. Itu kalau tahu. Ketika ditanya kita ingin mati usul khotimah. Keadaan sempurna, keadaan baik. Karena kita sudah tahu. Akan tetapi Rasul sudah mengajarkan kita. Bagaimana caranya supaya kita usul khotimah. Pulang menghadap Allah. Maka jagalah wudumu. Jadi wudu itu bukan hanya untuk sholat saja Bapak dan Ibu. Insya Allah. Kemanapun kita pergi. Karena yakin Islam itu suci dan bersih. Al-Islamun nadhifun fatanadafu illa nadhifa la yadkhulul jannah illa nadhifa. Islam yang kita percayai, Islam kita yakini itu adalah suci dan bersih. Yakinlah surga itu adalah tempatnya orang-orang yang suci dan bersih, saudara. Tetapi tidak ada orang yang mengatakan dirinya paling suci, itu salah. Mengkupur kafirkan orang, salah. Memfitnah, mencaci maki orang, salah. Yang benar, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Menurut kita baik, menurut Allah mungkin tidak baik. Menurut kita sedikit saya ini bersedekah, ternyata menurut Allah itu besar.
Saudara, coba kita bandingkan, kita banyak duit, 2 miliar kita berikan, tapi kita pamer di hadapan orang. Tidak ada keikhlasan, ingin dipuji, ria, itu gugur itu. Dampaknya ada bagi dirinya saja, tapi tidak ada faedahnya. Di hadapan Allah, ada orang, Masya Allah. Lalu dia membuang, subhanallah, paku di jalan, beling di jalan, berserakan, tanpa ada yang nyuruh, spontanitas dia buang, tiba-tiba itu yang memasukkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keikhlasan yang muncul. Itulah cara kita bagaimana beramalia. Karena yang menolong kita, saudara, itu minimal yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi, apa yang kita banggakan di dunia ini akan ditinggalkan kita. Kalau bukan dia yang pergi, kita yang pergi. Contoh, nggak ada yang mimpi, saudara. Sekarang ini di Medan, hampir berapa ribu orang mengungsi, ada 13 kecamatan yang terendam, diporak-porandakan oleh banjir. Nggak ada yang mimpi sebelumnya. Yang lebih dahsyat lagi yang kena di Semeru, ya kan? Subhanallah, walaupun ada tanda-tanda sudah diberikan, tapi mereka enggan pindah. Mau kemana lagi kami berpijak, ya Allah? Inilah tempat mencari kehidupan kami. Ikhlas mereka. Saudara yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gedung yang lama kita tempati, rumah megah yang kita buat, ternyata belum tentu kita mendapatkan, insya Allah subhanallah, adalah rumah megah yang ada di alam barzah sana. Ternyata rumah yang akan dibangun itu adalah, inilah shadaqatun jariyah, apalagi masjid. Masya Allah. Kita ini lagi membangun taman-taman surga di dalam al-barzah al-kubur. Kalau kita mau menyumbang di masjid. Tadi saja saya bangga, saudara, kalau kita dulu, saya masih muda, Masya Allah, 14 tahun di masjid, kerjanya hanya menyapu, itu ikhlas. Kenapa demikian? Karena ada pepatah mengatakan, subhanallah, 1 butir debu di masjid itu adalah 1 kenikmatan, 1000 kenikmatan. Lebih nikmat itu daripada 1000 makanan yang ada di alam dunia. Jadi kalau ada kotoran di masjid, Pak, rebutan kita. Sama lampu, kalau ada yang putus, ayo rebutan. Hadisnya sahih. Siapa yang menghadirkan lampu, niatkan karena Allah, nanti di alam barzah akan memberikan cahaya penerang yang luar biasa. Masih lampu itu dipakai ibadah. Di masjid semuanya adalah karena Allah, karena rumah Allah. Bukan berarti nanti kita keluar di jalan tidak mau menolong orang lain, tidak. Justru di sanalah banyak orang yang berdoa, mengharapkan doanya bagi kita. Saudara yang mulia, oleh karena itu yang pertama sedekah. Yang kedua, Rasul mengajarkan kita supaya kita terlepas dari dosa. Makanya Rasulullah, saudara, setiap habis sholat duha, Rasulullah melaksanakan sholat tobat sebanyak kurang lebih, yaitu 6 kali, 6 rakaat. 6 rakaat Rasulullah. Saya ingatkan, Rasulullah melaksanakan sholat tobat saja sampai seperti itu. Bahkan Rasulullah, ya ayuhan nas, tubu ilallah. Hai manusia, tobatlah kalian kepada Allah. Al-yawma tobat bi qasrina khusra. Saya selalu bertobat kepada Allah. Ucap lidahnya Rasulullah. Setiap harinya kurang lebih 100 kali, saudara. 100 kali. Nah kan kita bagaimana? Bahkan Rasulullah suatu ketika, saudara, dia menangis di hadapan Allah, di hadapan malaikat. Rasul menangis, ada 2 datang, 4 malaikat kepada Rasul Muhammad SAW. Jibril, Mikail, Israfil, dengan tetesan air mata dia menangis di hadapan Rasulullah. Wahai para malaikat, kenapa engkau menangis? Wahai Muhammad, aku telah melihat ada 7 pintu neraka lagi bergejolak dan mendidih menunggu umat-umatmu yang tidak mau bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo lakukan salat tobat. Saudara yang mulia, ada yang bertanya, bagaimana caranya Ustaz? Sederhana salat tobat itu. Usalli sunnatan tobat rakataini adaan lillahi ta'ala.
Lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ayatnya sembarang boleh silahkan. Tapi tutup dengan ayat yang nanti Allah Barakah Karim, yaitu pada rakaat yang ke-6, yang kelimanya kita baca Al-Kafirun, rakaat yang keduanya kita baca Al-Ikhlas. Setelah itu ada namanya sujud taubatan nasuha, karena ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Caranya bagaimana? Ini mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Antum setelah melaksanakan tadi 4 rakaat, untuk keempat rakaatnya insyaallah, lalu lakukan lagi 5 dengan 6, berarti insyaallah 6 rakaat. Jadi 3 kali salam. Di salam terakhir, ini penting nih. Di salam terakhir, antum langsung sujud tobat. Niatkan pakai bahasa kita boleh, tapi yang bagus ya kita bahasa supaya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitullah bisujud tobat. Langsung sujud. Ya Allah, saya niat sujud tobat kepada Allah. Langsung sujud. Pakai bahasa Muna, bahasa Bugis, bahasa Tolaki. Boleh. Waktu sujud inilah saudara, menjeritlah dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisa usia kita nggak tahu tinggal berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, minggu, atau syukur kalau sampai tahun. Baca istighfar minimal 7 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sujudlah, baca 7 kali. Ini sementara sujud. Kemudian bacalah 2 kalimat syahadat 7 kali. Asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baca solawat, karena dalam hadis dikatakan, inilah yang tadi datang 4 malaikat ini. Wahai Muhammad, barang siapa yang membaca solawat 10 kali, insyaallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam 10 kali, maka kata malaikat Jibril, aku tidak akan pernah putuskan rahmatnya baginya di dunia ini. Kemudian malaikat Mikail pun bersumpah, ya Muhammad, aku berjanji di hadapan kalau insyaallah barang siapa membaca solawat ini, maka aku akan tidak pernah memutuskan rezekinya sampai yaumil akhir. Masya Allah. Ini yang paling utama saudara. Malaikat Israel, dia menangis, dia ada, ya Muhammad, aku berjanji barang siapa yang membaca solawat itu insyaallah 10 kali ba'datu sholah, maka aku akan cabut nyawanya dengan alat yang sangat mulia, dimuliakan Allah. Seperti apa saudara? Mencabut sehelai rambut dari tepung. Alhamdulillah. Terakhir malaikat Israfil pun menangis. Insyaallah tugasku tinggal terakhir, mensibut sangkala. Orang tersebut bila mensalawat salah, maka dia nanti tidak akan pernah mendengar seperti orang bangun tidur. Alhamdulillah. Nah, inilah sujud saudara. Kita baca solawat minimal insyaallah 10 sampai 11 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala barik wasallim. Kemudian ditutup dengan tasbih 11 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula. Ketika la haula, disinilah jeritan dan tangisan Rasulullah. 3 hari 3 malam Rasulullah tidak bangun setelah mendengar tadi kabar. Lalu dia bangun setelah dibangunkan oleh anaknya. Para sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abu Bakar Siddiq pun dia menangis melihat Rasulullah 3 hari tidak pernah bangun. Diketuk pintunya tidak dibuka. Nanti anaknya setelah itu ditanya, wahai Abi, kenapa sampai seperti ini? Wahai anakku, aku sedih, jangan sampai ada umatku 1 orang saja dia masuk ke neraka jahanam. Subhanallah. Itulah doa Rasulullah. Doa Rasulullah saudara. Makanya Rasulullah melakukan salat taubat. Kenapa kita tidak melakukan salat taubat? Demikianlah khutbah singkat yang sederhana ini. Mudah-mudahan dapat diamalkan, terutama karena kita penuh dosa. Di dunia ini kita selalu bertobat kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Barakallahu lakum nadim wa nafa'na bihi wa taqabbal min innahu wal ghafurur rahim. A'udzu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات. اللهم صل على محمد وبارك عليه. اللهم إنه لا إله إلا. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا الله الذي لا أستغفر الله الذي لا إله وحده لا شريك له له الملك وله لا شريك له له الملك ولا شريك له اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من اللهم أنت السلام والسلام عليك تبارك ربنا يا كريم عليكم سادة الذين أنت عليكم ولا الضالين وعليكم ورحمة الله عليكم سنة ولا يا الله إلهي ربي أنت من سبحان الله. دائما كريما أبدا الحمد لله. الحمد لله هذا بذكر والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير وحمدك أسنه لا شريك له أسنه لرسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والشكر لله ونعمة الله وعلى إله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا في نعمة ويكفي مجيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وعظمته. اللهم صل محمد وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام نبيا ورسول نبي. اللهم بسم الله ما شاء الله بسم الله كرام الله بسم الله على اليقين بسم الله محمد رسول الله. اللهم سلمنا العافية اللهم سلمنا المباركة اللهم سلم أمة محمد في الحياة الدنيا. اللهم يا الله مغفر لنا لي ورحمك ما ربينا صغيرا وأستاذنا وجدتنا سمت والمؤمن كل شيء قدير. اللهم نور على النور اللهم نور رحمة نور المغفرة نور الهداية أمة محمد في الحياة الدنيا يا الله. اللهم نفتح rizki ya Allah. Bukakanlah pintu rizkimu yang ada di perut bumi ya Allah. Surahkan rahmatmu yang ada di langit ya Allah. Allahumma ya Rabb bentuklah kami insyaallah keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami menjadi anak yang soleh dan solehah dan patuh menjalankan perintahmu dan rasulmu ya Allah. Allahumma nur ala nur pemberi kecerdasan ya Allah. Berikan kecerdasan pemahaman kepada anak cucu kami dalam menuntut ilmu tercapai cita-cita dan berkat ridha dan kemuliaanmu ya Allah. Allahumma nurul qalbi ya Allah. Angkat penyakit hati kami iri, dengki, ujub, takabur, sombong dan ria ya Allah. Ya Allah dalam kalbu kami hiasi dengan kalimatuhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hawla quwata illa billahil azim. Allahumma dal bala ya Allah. Jauhkan kami segala malapetaka dan bencana sabil khusus wabah penyakit ya Allah fil hayati dunya ummati Muhammad. Sabil khusus kepada kami ya Allah yang kuberikan sakit kepada kami yang tidak mampu kami memikulnya. Allahumma salimna mubarakah sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sementara dilanda musibah keadaan sakit ya Allah. Allahumma rafil hidayah. Bukakanlah pintu hidayah kepada saudara-saudara kami, teman kami, sahabat kami ya Allah yang belum tertobat hatinya untuk bertobat kepadamu ya Rabb. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Mannan ya Dain la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana taghfirna wa tarhamna laqad syirina. Allahumma taqabbal du'a inna sami'u du'a wa tub anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu barakati al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad.